Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ke-8, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sejarah itu sangat kita perlukan. Ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita mempelajari sejarah. Soekarno, presiden kita yang pertama, sang proklamator, pernah berkata dengan slogannya Jas Merah bahwa kita itu jangan sekali-sekali untuk melupakan sejarah. Nah, masih ada yang ingat gak materi bab kemarin? Nah, materi bab kemarin adalah tentang sejarah Bani Umayyah. Ini kita review dulu materi yang sebelumnya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan diambil oleh para Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq, kedua ada Umar bin Khattab, dan yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang selanjutnya kepemimpinan umat Islam pada saat itu diambil alih oleh Bani Umayyah. Nah, di mana pada masa itu setelah runtuhnya Bani Umayyah, maka dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, kita akan sekarang masuk kepada sejarah Bani Abbasiyah. Namun pada pembahasan kali ini kita akan memfokuskan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, kita akan mereview sedikit tentang sejarah singkat dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa kurang lebih 5 abad, yaitu dari tahun 132 sampai 662 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, menggantikan Daulah Umayyah yang telah berkuasa selama 92 tahun. Dengan tumbangnya Bani Umayyah, maka kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini dinamakan dinasti Abbasiyah karena dinisbatkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari pada paman beliau yang tadi. Nah, kemudian khalifah yang pertama menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syafah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah. Nah, dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Kemudian selama berkuasa, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan mulai dari berdirinya hingga sampai pada pemerintahan Khalifah Al-Wasiq Billah tahun 232 Hijriah. Masa tersebut merupakan masa yang gemilang bagi umat Islam. Bahkan dapat dikatakan pada saat itu adalah umat Islam sedang mengalami masa keemasan dan kejayaan bagi umat Islam hampir di segala bidang, terutama di bidang keilmuan dan menjadi pusat peradaban. Kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah sesuai pada bab kita kali ini. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan ataupun kejayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Hal ini dikarenakan karena pada zaman tersebut
adalah zaman Bani Abbasiyah. Nah, kemudian hasil perkembangan daripada ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah itu terdapat banyak ataupun sangat pesat ilmu pengetahuannya, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam. Yang pertama yaitu ilmu hadis. Nah, ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dan dari sunat, perawinya, isinya, dan lain-lain. Pada masa itu bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal serta karya-karyanya. Nah, seperti yang sudah kita kenal yaitu yang biasa kita sebut kutub sitah. Di antaranya ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Abu Daud, ada Ibnu Majah, ada Tirmizi dan sebagainya. Lanjut yang kedua yaitu ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan yang terdapat pada Al-Quran. Nah, sebab-sebab turunnya ayat ataupun asbabun nuzulnya, hukumnya, dan lain-lain. Nah, di antara ahli tafsir pada masa tersebut, yang pertama adalah Abu Zuhair At-Tabari dengan tafsirnya tafsir Tabari. Terus yang kedua yaitu Abu Muslim Muhammad dengan tafsirnya berjumlah 14 jilid. Lanjut yang ketiga yaitu ada ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam ataupun segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharamkan oleh agama Islam. Kemudian yang keempat ada filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab, asal hukumnya atau ketentuan-ketentuan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kelima ada ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan serta kebahagiaan abadi orang muslim yang menjalani kehidupan tasawuf disebut sufi. Kemudian lanjut yang selanjutnya yaitu ada ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, pelakunya, peristiwanya, dan disusun secara sistematis seperti yang sedang kita pelajari hari ini. Kemudian yaitu ada ilmu kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan khususnya pemerintahan Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Pada waktu itu, sekolah-sekolah tinggi kedokteran didirikan sehingga pada zaman tersebut mencetak sarjana kedokteran yang sangat banyak. Kemudian ada ilmu matematika. Salah satu ahli tokoh matematika muslim yang terkenal pada saat itu adalah Al-Khwarizmi. Beliau telah menyusun buku Al-Jabar. Kemudian yang kedua Ibnu Umar Khayyam, yaitu dengan karyanya adalah. Kemudian ada ilmu astronomi. Ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang serta planet-planet yang lain. Nah, tokoh-tokohnya yaitu Abu Mansur Al-Falaki dan yang kedua yaitu Jabir Al-Batani. Beliau pencipta alat teropong bintang yang pertama. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu ilmuwan ataupun tokoh-tokoh pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, tokoh-tokoh pada masa tersebut yang pertama yaitu di bidang filsafat. Di antaranya ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rushd, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ada ahli kedokteran muslim. Di situ yang paling kita kenal adalah Ibnu Sina atau yang biasa kita sebut dengan Avicenna. Kemudian yang selanjutnya yaitu di bidang ahli sejarah ada Ibnu Qutaibah. Lalu di bidang fikih ada 4 imam yang sudah kita kenal, yaitu salah satunya yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan yang terakhir Imam Hambali. Kemudian di bidang tasawuf ada Rabi'ah Al-Adawiyah, ada Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, dan juga ada Abdul Farid Jumun Al-Misri. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.